Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas manajemen strategik. Saya Ilham Syafaat, nomor induk mahasiswa 250201020212. Pada tugas manajemen strategik, kami diminta untuk mereview 15 artikel. Saya sendiri sudah melakukan review atas 15 artikel terkait kesehatan mental. Baiklah, saya langsung jelaskan kepada artikel pertama. Artikel pertama bersumber dari World Health Organization dengan judul Mental Disorders. Tautan sudah saya lampirkan yaitu di who.int. Ringkasan dari artikel tersebut yaitu terkait tinjauan global mengenai berbagai jenis gangguan mental, faktor resiko seperti sosial, ekonomi, fisik, dan pentingnya pendekatan kesehatan masyarakat untuk penanganannya. Yang kedua yaitu bersumber dari American Psychological Association atau AP dengan judul Understanding and Managing Anxiety. Tautan ada di ap.org dengan ringkasan yaitu menjelaskan mekanisme kecemasan, gejala fisik dan emosional, serta metode terapi berbasis bukti seperti Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Artikel ketiga yang saya baca yaitu bersumber dari Mayo Clinic dengan judul Depression, Major Depressive Disorder. Tautan ada di mayoclinic.org. Ringkasannya yaitu panduan komprehensif mengenai gejala depresi pada berbagai usia, penyebab biologik dan psikologik, serta pilihan pengobatan medis. Artikel yang keempat yaitu bersumber dari Psychology Today dengan judul How to Recognize Burnout Symptoms. Tautan ada di psychologytoday.com dengan ringkasan yaitu menguraikan tanda-tanda fisik dan emosional burnout akibat pekerjaan serta perbedaan antara kelelahan biasa dan kelelahan kronis. Artikel yang kelima yaitu bersumber dari Headline dengan judul What is Self-Care and why is it so important? Tautan ada di headline.com dengan ringkasan yang saya dapat yaitu definisi self-care yang holistik, termasuk fisik, mental, emosional, dan langkah praktis untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keseimbangan emosi. Selanjutnya yaitu artikel ke-6 yang bersumber dari National Institute of Mental Health atau NIMH, judul Social Media and Teens Mental Health. Tautan ada di nim.nih.gov. Ringkasan yaitu berupa riset mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap harga diri remaja, resiko perundungan cyber, dan cara membangun hubungan yang sehat dengan teknologi. Artikel yang ketujuh yaitu bersumber dari mind.org.uk dengan judul How to Improve Your Sleep. Tautan.mind.org.uk dengan ringkasan yang saya dapat yaitu hubungan antara kualitas tidur dan kesehatan mental serta tips sleep hygiene untuk mengatasi insomnia yang mempengaruhi suasana hati. Selanjutnya, yang kedelapan bersumber dari Verywell Mind dengan judul How to Practice Mindfulness. Tautan ada di verywellmind.com. Ringkasan yang didapat yaitu panduan langkah demi langkah untuk mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness dalam aktivitas sehari-hari untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Yang kesembilan yaitu Cleveland Clinic dengan judul Eating Disorders, Types, Symptoms, and Causes. Tautannya ada di myclevelandclinic.org dengan ringkasan penjelasan mengenai gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia atau faktor pemicunya serta pentingnya perawatan medis dan psikologis terpadu. Yang ke-10 yaitu bersumber dari Direktorat P2 PTM Kemkes RI dengan judul Bagaimana Cara Mengatasi Stres di Tempat Kerja. Ringkasan yaitu mengatasi stres dengan penuh kesadaran untuk terus melakukan hal-hal yang positif.
Selanjutnya yaitu dengan sumber Halodoc, judul "Ini Dampak Olahraga pada Kesehatan Mental". Tautan halodoc.com dengan ringkasan menjelaskan bagaimana aktivitas fisik melepaskan endorfin dan serotonin yang membantu kita memperbaiki mood dan mengurangi gejala kecemasan. Selanjutnya yang ketujuh dari Alo Dokter dengan judul Mengenal Gejala Trauma Psikologis atau PTSD. Tautannya ada di alodokter.com dengan ringkasan definisi Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, gejala yang muncul setelah kejadian traumatis dan pilihan terapi untuk pemulihannya. Selanjutnya dari sumber sehatku dengan judul Tips Menjaga Hubungan Sosial yang Sehat. Tautan ada di sehatku.com dengan ringkasan pentingnya koneksi sosial bagi kesehatan mental dan cara menetapkan batasan atau boundaries yang sehat dalam hubungan pertemanan maupun keluarga. Yang selanjutnya dari Pijar Psikologi dengan judul Cara Menjadi Pendengar yang Baik untuk Teman yang Mengalami Masalah Mental. Tautannya ada di pijarpsychologist.org dengan ringkasan teknis mendengarkan secara aktif atau active listening dan cara menawarkan dukungan tanpa menghakimi atau judgement kepada orang terdekat. Selanjutnya yaitu Jurnal Psikologi UI dengan judul Efektivitas Terapi Kognitif Perilaku untuk Mengurangi Stigma Diri. Tautan ada di jurnal ui.ac.id. Ringkasan yang didapat yaitu studi akademis mengenai bagaimana terapi perilaku dapat membantu individu mengurangi stigma terhadap diri sendiri atau self-stigma terkait gangguan mental yang ia alami. Adalah penjabaran poin-poin penting dari ke-15 artikel tersebut. Disusun berdasarkan fokus topik utamanya, gangguan mental psikologis. Dari WHO atau mental disorder, poin pentingnya yaitu gangguan mental adalah kombinasi dari pikiran, persepsi, emosi, perilaku, dan hubungan yang tidak normal. Fokus pada pentingnya akses ke layanan kesehatan mental di tingkat komunitas. Dari EP yaitu Understanding and Managing Anxiety, poin pentingnya kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap stres, tetapi menjadi gangguan jika kronis dan tidak proporsional. Yang ketiga, Mayo Clinic Depression, poin pentingnya yaitu depresi melibatkan ketidakseimbangan kimia otak atau neurotransmitter dan faktor lingkungan. Pengobatan harus kombinasi dari antidepresan, psikoterapi, dan perubahan gaya hidup. Yang keempat dari Alo Dokter, terkait trauma psikologis. Poin pentingnya yaitu PTSD terjadi setelah kejadian traumatis. Gejalanya meliputi flashback, mimpi buruk, kecemasan ekstrim, dan terapi paparan exposure terapi membantu pasien juga untuk menghadapi ketakutan secara bertahap. Yang kelima yaitu Cleveland Clinic atau Eating Disorder. Poin pentingnya gangguan makan seperti anoreksia, membatasi makanan, dan bulimia, maka makan berakar pada masalah psikologis berat. Butuh tim medis dan nutrisi, bukan hanya psikologi. Nah, poin penting yang keenam yaitu Psychology Today, Burnout Symptoms. Poin pentingnya dari artikel tersebut yaitu burnout bukan sekedar lelah, tapi kehilangan motivasi total dan sinisme terhadap pekerjaan. Tanda utamanya adalah kelelahan fisik yang tidak hilang walau sudah tidur. Yang ketujuh, Very Well Mind, Practicing Mindfulness. Poin pentingnya, mindfulness bukan mengosongkan pikiran, melainkan fokus pada momen saat ini tanpa menghakimi perasaan yang muncul. Bisa dilakukan dengan pernapasan sadar selama 5 menit. Yang kedelapan dari Kemkes RI, stres di tempat kerja. Poin pentingnya yaitu mengelola stres kerja butuh batasan yang jelas antara jam kerja dan waktu pribadi. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi untuk mengurangi kewalahan. Yang kesembilan yaitu mind.org.uk, Improve Your Sleep. Poin penting yaitu kurang tidur meningkatkan hormon kortisol atau stres. Sleep hygiene meliputi jadwal tidur konsisten dan mematikan layar elektronik 1 jam sebelum tidur. Yang ke-10 yaitu dari Headline Importance of Self-Care. Poin pentingnya mencakup aspek fisik, nutrisi olahraga, emosi, jurnal, menghabiskan waktu dengan orang tersayang, dan pemulihan atau recovery. Yang ke-10 yaitu Social Media and Teens, penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan penurunan harga diri remaja akibat perbandingan sosial. Yang ke-11 yaitu Halodoc, olahraga dan kesehatan mental. Poin pentingnya olahraga meningkatkan produksi endorfin dan serotonin.
Yang ke-12, sehatku, hubungan sosial yang sehat. Poin pentingnya yaitu koneksi sosial mengurangi risiko depresi. Hubungan sehat ditandai dengan komunikasi jujur, saling menghormati batasan, dan dukungan emosional. Yang ke-14, pijar psikologi atau pendengar yang baik. Saat mendengar teman bercerita, hindari langsung memberi solusi dan menghakimi. Validasi terlebih dahulu perasaan mereka. Yang terakhir yaitu jurnal psikologi UI. Poin pentingnya stigma diri atau malu karena sakit mental menghambat kesembuhan. Terapi membantu individu menerima kondisi mereka dan fokus pada proses pemulihan atau recovery. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait 15 artikel yang saya review. Atas lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.